Beliau ini, Saint George ini berperan sebagai panglima tentara Romawi yang beriman dan menjadi megalomartir istilahnya, dan riwayat kehidupannya tidak begitu banyak tetapi terekam dalam hagiografi. Menariknya di Palestina ini, Lida, sosok yang sama ini ada makamnya Saint George yang diziarahi oleh umat Kristen sebagai Saint George, diziarahi oleh umat Yahudi sebagai Elia, dan diziarahi oleh umat Islam sebagai petilasan Khidir. Saint George ini menjadi dewa, apalagi khususan yang Katolik. Dan mereka gak tahu sampai ada penulis di majalah menulis Santo George from Palestine, ini Mar Georges min ardi Palestin ila qalbi Eropa. Sosok pejuang yang dari tanah Palestina sampai jantung Eropa, dari terkenalnya Ashabul Kahfi atau yang dikenal dengan Seven Sleepers, 7 pemuda yang tidur di dalam goa itu, di sekitar tahun 130-an Masehi. Tidur, ketua mereka yang dikenal dengan nama Maximilian atau Maximilianus, sampai di fase yang mana beliau dikenal dengan nama Santo George, Saint George. Kalau dalam bahasa Arab disebut Mar Georges. Mar itu Sayyidina, itu Mar, istilah masa sana, bahasa Arab kuno, Syam. Bahasa Latinnya disebut Saint atau Santo, yakni manusia suci. Jadi dalam Katolik ada 14 penolong suci. Santo George adalah sosok terutama. Hidup kapan? Beliau hidup di saat Ashabul Kahfi tidur nyenyak dalam goa, yaitu dari 130-an sampai 309 tahun 459 Masehi. Di masa itu Santo George berperan dan melanjutkan perjuangan Ashabul Kahfi, menggemakan suara keimanan, yang mana dari perjuangan beliau dibunuh, hidup lagi, dibunuh, hidup lagi, dibunuh, hidup lagi, sampai 3 kali yang diketahui. Sampai mengguncang kekaisaran Roma, dan sampai dari Philadelphia, Transjordania yang disebut Syria Palestina, bergema suara keimanan berkat Ashabul Kahfi dan Santo George yang mereka semua beragama Nasrani sebelum masa Nabi Muhammad. Itu sampai kekaisaran Roma terakhir meresmikan dari berkembangnya akidah iman sampai mendunia dan menjadi mayoritas sampai sekarang. Itu berkat mereka. Jadi beliau ini bahkan menurut Pope Gelasius, pra-Islam ini, seorang agamawan mukmin, itu mengatakan Santo George ini adalah sosok misterius dan hanya Tuhan yang tahu aksi-aksinya. Dan beliau adalah pembela, pelindung komunitas beriman, dan sampai berhasil mengekokan perjuangan Ashabul Kahfi sementara merekanya sedang tidur dan dia berperan di luar. Dia dikenal juga dengan nama Mar Georges, kelahiran Lida, atau yang disebut sekarang kalau di Israel nama kotanya itu Lod. Di sana ada yang disebut gereja Mar Georges, dan tempat yang sama disebut dengan Masjid Al-Khidir, yang mana menurut para uskup terdahulu dan ulama-ulama, saya taruh referensi saya di buku Misteri Al-Kahfi, menurut mereka Mar Georges itu adalah sosok yang sama dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bahkan ada tawasul kisah-kisahnya yang mana menjadi suatu peradaban dan kebudayaan di sana, di Syam, bahkan sampai ke Irak. Ketika seseorang mau diberkati, membuat adonan dan menaruh minyak zaitun, dan ini dari masa Elia.
Dari masa 850 tahun, jadi masa 3-4 abad sebelumnya itu udah menjadi tradisi. Ditaruh malam hari dan mereka berdoa dan bertawassul. Kalau itu diberkati, makanan itu diberkati, maka dia membanyak dan tidak habis. Dan di pagi harinya ada jejak seperti sidik jari, berarti itu pengkabulan. Santo George from Palestine, ini Mar Georges, min ardi Palestin ila qalbi Eropa. Sosok pejuang yang dari tanah Palestina sampai jantung Eropa, dari terkenalnya. Sampai banyak petilasan dan jejak-jejak beliau yang diabadikan menjadi gereja, ataupun menjadi masjid, ataupun menjadi tempat peribadatan, atau menjadi cakra budaya. Di Spanyol, di Itali, belum lagi bahkan di Irak, di Mosul, di mana-mana jejak-jejaknya. Bahkan ada negara-negara yang dibebaskan dari kezaliman dan mesti ada tandanya. Apa tanda yang minta tolong sama beliau? Sama seperti Red Crescent, Red Cross. Yaitu apa tanda khasnya? Tanda plus. Bukan disamakan sama salib, sama Inggris dipanjangin. Tapi tanda plus itu tanda pertolongan. Dikatakan bahkan perisainya tanda itu. Plus itu. Jadi ada negara-negara yang kalau dilihat di benderanya ada plus, Swiss apa, itu semua berarti ada petilasan dan akidah yang telah diajarkan oleh Mar Georges, Santo George. Dan antum kalau perhatikan ada satu doa luar biasa, nah dinamakan doa At-Taj, doa mahkota. Di dalam doa mahkota, saya masukkan teksnya di dalam buku Misteri Kahfi. Di dalam doa mahkota ada tawassul, redaksi tawassul diantaranya, ya Allah, berkat Nabi Adam, berkat Nabi Nuh, berkat tongkat Musa, berkat semua disebutin para nabi, dan diantaranya bidakwati Georges, demi doanya Santo George. Disebut di doanya. Bahkan ada doa lain dalam ziarah, nama itu pun muncul disebut. Nah, ketika selesai dan sampai terbunuhnya, setelah fase beliau yang mana diantara di masa yang ketika itu masa Ashabul Kahfi berada di goa, sampai kekaisaran Roma dan bahkan negara-negara jajahannya, karena sudah dijadikan resmi Nasrani, agama Nasrani sebagai agama yang dianut oleh kerajaan, dan meninggalkan penyembahan terhadap dewa-dewa, dewa Apollo dan berhala-berhala, dan mereka masuk ke dalam iman. Barulah masuk fase yang Ashabul Kahfi dibangunkan setelah 300 walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi bangun dan Allah ingin menunjukkan bahwasannya mereka ketika idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, atas suara dan perjuangan mereka di hadapan kaisar, mereka tidak bisa ada yang nangkep. Ya gambarannya masuk, ya Allah, gumu, fadal, gum. Dah 309 tahun, lihat nih berkat amal ente orang. Allah mau menunjukkan, keluar kelaparan, suruh beli. Terus kata yang ketuanya ini gimana? Wal yatalattaf. Ini motonya Sang Khidir dalam Al-Kahfi. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Hendaknya dia santun, lemah lembut, halus, dan jangan sampai tersingkap siapa dirimu. Suruh hati-hati dan waliyatalattaf menjadi di pertengahan Al-Quran. Kalau ke Al-Quran dulu banyak yang di bagian waliyatalattaf, karena ini persis kata dan huruf pertengahan Al-Quran, persisnya di huruf fa itu ditandai dengan merah. Dan ada yang mengatakan bahwasannya bahkan di Al-Quran awalnya Imam Ali yang nulis waliyatalattaf itu, dan keluar darahnya bagaikan tinta, sehingga menjadi di setiap Al-Quran itu ditulis dengan huruf merah pertanda pertengahan Al-Quran. Nah, jadi masuk ke gua, mereka bangun. Setelah mereka bangun, antum tahu kisahnya.
Mereka menjadi yang berlegenda dan didewakan, dan semua mereka turun dan melihat ternyata senegara sudah beriman berkat mereka, dan menyadari ternyata mereka tidur sudah berabad-abad. Hal ini dan bisa dilihat lagi di buku juga sudah saya tuang lebih rinci. Kalau yang belum jelas ada di YouTube saya yang lalu.